Halo adik-adik, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel Dunia Belajar. Kali ini kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Kamis 14 Januari 2021. Seperti biasa ya, sebelum ke videonya adik-adik harus klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video berikutnya. Dan dengan subscribe, adik-adik membantu berkembangnya channel ini. Dukung channel ini supaya minggu ini bisa mencapai 10.000 subscriber. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke videonya. Untuk SD kelas 5 di episode 9 berjudul Transportasi dalam Angka hari Kamis 14 Januari 2021. Sinopsis atau rangkuman materi kali ini yaitu: di episode kali ini, Kak Agung akan mengajak kamu mempelajari data statistik tentang keberadaan jalan, jumlah angkutan, serta pertumbuhan ekonomi. Semua ternyata saling terkait loh. Selain itu, kamu juga akan belajar tentang kerangka bagian kendaraan yang berbentuk kubus dengan mengeksplorasi jaring-jaring kubus dan menghitung luasnya. Untuk muatan dan materi pembelajaran, literasi yang pertama yaitu memahami fakta statistik sederhana dalam bacaan. Yang kedua, belajar menuliskan ide dan saran melalui surat pembaca. Yang ketiga, menggunakan kalimat imbauan. Untuk numerasi, yang pertama yaitu membandingkan kapasitas penumpang kendaraan dan kebutuhan kendaraan. Yang kedua, menghitung luas kerangka kubus dan balok. Selanjutnya, untuk penguatan karakter yaitu bernalar kritis dan kreatif. Oke, sekarang kita menuju ke soal dan jawaban kelas 5. Untuk soal dan jawaban kelas 5 yaitu: apa yang dimaksud kalimat imbauan? Berikanlah contohnya. Jawabannya, kalimat himbauan adalah mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan atau tidak. Jadi kalimat imbauan ini biasanya kita sebut juga dengan kalimat persuasif ya adik-adik. Untuk contohnya yaitu imbauan itu ada imbauan langsung dan tidak langsung. Untuk yang imbauan langsung, contohnya yang pertama yaitu kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. Yang kedua, hendaklah kamu mendengarkan kata-kata orang tuamu. Dan yang ketiga, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat imbauan langsung ini dimaksudkan dikatakan kepada orang yang bersangkutan secara langsung. Contohnya yang pertama ini dari orang tua ke anaknya yang menyuruh untuk menjaga kebersihan. Yang kedua ini bisa dari teman yang mengatakan bahwa kita harus mendengarkan kata-kata orang tua. Dan yang ketiga ini bisa antar teman juga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Untuk imbauan yang tidak langsung itu contoh yang pertama yaitu kamu akan mendapatkan berkah jika kamu berbuat baik kepada kakak itu. Nah, contoh yang pertama ini imbasnya itu tidak terlihat secara langsung karena berkah itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita secara nyata, karena berkah itu dari Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada kita. Yang kedua, dia akan terkena penyakit rabies jika digigit oleh anjing itu. Nah, kan ini masih jika ya adik-adik. Jadi kalau dia tidak digigit anjing, maka dia tidak akan mendapatkan penyakit rabies. Yang ketiga, dia berjalan tanpa berhati-hati sehingga ia jatuh dan terluka. Itulah contoh dari imbauan langsung dan imbauan tidak langsung. Ingat ya, kalimat imbauan itu sama dengan kalimat persuasif atau ajakan. Nah, sekarang untuk yang kelas 6, episode 9 berjudul Perkembangan Transportasi Laut hari Kamis 14 Januari 2021. Untuk sinopsis atau ringkasan dari materi kali ini yaitu
Hari ini Eli dan bapaknya tiba di Jakarta menggunakan kapal laut dari Lampung. Bapak Eli menjelaskan dampak pelayaran pada sosial ekonomi daerah, keuntungan dan permasalahan menggunakan transportasi umum kepada Eli dan Rara. Mereka juga belajar kosakata baru dari rubrik surat pembaca di surat kabar. Rara mengajak Eli naik MRT sambil belajar menghitung volume bangun ruang pada kendaraan umum. Untuk muatan dan materi pembelajaran, literasi yang pertama yaitu mengenal dampak transportasi laut terhadap sosial ekonomi daerah. Yang kedua, mengenal permasalahan transportasi umum. Yang ketiga, mengenal dan berlatih istilah surat pembaca. Untuk numerasi yang pertama yaitu mengetahui volume ruang yang ditempati benda. Yang kedua, mengidentifikasi dan berlatih volume ruang yang ditempati suatu benda. Untuk penguatan karakter yang pertama yaitu berakhlak mulia dan yang kedua adalah bernalar kritis. Untuk soal dan jawaban kelas 6 hari ini yaitu apa yang dimaksud dengan surat pembaca? Jawabannya, surat pembaca ialah surat yang ditulis oleh pembaca yang dimuat dalam surat kabar atau koran, majalah yang berisi sebuah tanggapan, saran, keluhan, ajakan, imbauan, ucapan terima kasih, dan lain sebagainya. Jadi, surat pembaca ini jenisnya ada banyak ya adik-adik. Bisa tanggapan, saran, keluhan, ajakan, ataupun ucapan terima kasih yang biasanya dimuat di koran atau majalah. Nah, karena adik-adik sudah tahu apa pengertian dari surat pembaca, kali ini adik-adik juga diberikan tugas untuk membuat contoh surat pembaca. Nah, kakak beri contoh ini ya. Ini aula banyak kotoran tikus. Nah, ini termasuk jenis surat pembaca apa? Keluhan. Nah, jadi contoh yang kakak berikan ini adalah contoh dari surat pembaca keluhan. Kakak bacakan ya. Selama ini, jika saya melihat aula ataupun masuk ke dalamnya, saya selalu saja menemukan lantai aula yang kotor. Bahkan, saya melihat banyak sekali kotoran tikus di sekitar lantai aula. Tentu saja, saya sebagai siswa SMPN 1 Sidoarjo merasa sangat prihatin terhadap kondisi seperti ini. Seharusnya pihak kebersihan sekolah selalu aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan aula, karena kotoran tikus yang berserakan di lantai aula tidak dibersihkan akan berimbas pada warga sekolah sendiri. Selain itu, kotoran tikus yang berserakan akan menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang oleh para tamu dari luar yang datang berkunjung. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Hamzah Rahmatullah, siswa kelas 9 SMP 1 Sidoarjo, Griyo Wagi Asri C20 Taman Sidoarjo. Nah, itulah contoh dari surat pembaca ya adik-adik. Karena surat pembaca itu banyak jenisnya, jadi kakak hanya memberikan satu contoh ini saja. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like videonya, share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa komen jika ada yang kurang jelas. Follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!